Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir jam 9, mungkin Jawa Tengah belum terisi, stamina menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu boleh, semangat. Ibu-ibu siap-siap update status PKK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syarri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa puji syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah pemilik apa yang ada di bumi, Dialah pemilik apa yang ada di langit, Dialah pemilik apa yang ada di antara keduanya. Ya Allah, satu-satunya tempat kita berbohong, tempat kita berlindung, tempat kita menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga insya Allah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah semua, dan insya Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dan rahmat itu setelah Dia berikannya kepada kita. Dia tidak menarik kembali, karena kalau sekiranya rahmat itu Dia berikan dan Dia tarik kembali, hilang hidayah itu, maka saya tidak tahu kira-kira apa yang terjadi di antara kita. Semoga pula malam hari ini kehadiran kita di Al-Islam dicatat oleh malaikat Allah sebagai catatan amalan kebaikan kita yang insya Allah akan dipertemukan kita nantinya di umur. Jamaah saya yang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam juga tanpa kita kirimkan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang sering kita sebut bahwa dia adalah satu-satunya baginda Rasul yang menjadi sumber teladan kita dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Semoga insya Allah apa yang diajarkan oleh baginda Rasul kita selalu sebagai pengikutnya senantiasa istiqomah, dan insya Allah nantinya memeriksa dapat syafaat, dapat pertolongan dari baginda Rasul sehingga kita bisa bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua PKM Al-Islam, baik itu Ketua periode yang lalu, khusus Ketua terpilih di periode ini, sahabat kami Bapak Haji Ismail. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir, ada sahabat saya Ustaz sebagai sehat, ada
Senior saya juga, sahabat saya Bapak Haji Hamidin, ada Bapak Rusman Maulana, ada Sekretaris Aros, dan juga para tokoh yang hadir, ada Pak Musmulyadi, ada Pak Sekretaris terpilih, Wabil khusus Ustaz, saya hormati seluruh jamaah dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir malam hari ini. Semoga semuanya sehat. Jamaah al-Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bagi pribadi saya mungkin sesuatu yang buat istimewa, luar biasa. Saya tidak menyangka juga sejak berdiri al-Isra ini mungkin kali ini saya sempat pegang mic dan langsung berada di sini, Pak. Suatu kekuatan saya tidak pernah bayangkan, karena saya sadar saya bukan ustaz. Basic pendidikan saya bukan dari pondok. Basic pendidikan saya dari SD, SMP, SMA. Ilmu yang saya miliki sungguh sangat sedikit. Wa ma itu minal ilmu illa pembangunan firman-Nya. Dan mungkin di antara Bapak Ibu juga masih banyak yang belum kenal saya. Tapi saya lihat nama saya sudah tertulis, diperkenalkan juga sudah tertulis. Tapi di depan ada Ustaz. Padahal saya merasa belum pantas. Ibu saya sedikit, saya bukan. Saya mengenalkan sekilas bahwa saya Abdul Sahab. Sebagian kawan saya sudah kenal. Kalau senior saya almarhum Haji Laude Hakiani cukup akrab dengan saya. Saya Abdul Sahab. Saya berasal dari dataran Sulawesi Selatan, kurang lebih 450 km dari kota Makassar, ditempuh dengan perjalanan darat dengan memakan waktu 9 sampai 10 bahkan bila bisa lebih 10 jam. Dari Makassar berangkat jam 7 malam, bisa tiba jam 6 pagi atau jam 5 subuh. Saya tepatnya berada di Analuhu atau lebih dikenal dengan Palopo. Saya berada di Sorong sudah kurang lebih 30 tahun. Istri saya baru 4 kali melahirkan. Itu Pak, itu Pak Bos. Ya, jadi ibu-ibu begitu dibilang istriku baru 4, ibu-ibu sudah tunggu dulu. 4 kali melahirkan. Anak saya Pak, semuanya lahir di Sorong. Mungkin itu sekilas. Tempat tinggal di kilometer 13 dan baru diberi amanah kembali ke kota Sorong per 1 Februari 2024. Tapi saya mungkin stok lama, orang baru stok lama, jadi tidak terlalu asing juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat tema dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan yang kita semua sudah paham, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan rahmat, dibuka pintu surga, ditutup neraka dan seterusnya. Semua orang, bulan penuh kebaikan, kita semua, Bapak Ibu. Tapi menyongsong bulan suci Ramadan, bulan kebaikan itu, kita seperti apa? Kita bagaimana? Bagaimana mengevaluasi diri kita dari tahun, dari hari, dari bulan-bulan yang lalu? Yang biasa kalau khotbah Jumat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
menyongsong bulan suci Ramadan di tahun 2024. Begitu. Saya hanya mengutip ngambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam menyongsong bulan kebaikan ini. Kalau kita melihat buka kitab Quran surah Bani Israil. Di Quran surah Bani Israil ayat 7 beliau. In ahsantum wa ahsantum wa in ahsantum, bahwa siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Begitu maksudnya dari dan siapa yang melakukan atau berbuat keburukan maka keburukan itu untuk dirinya sendiri. Menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kebaikan ini, bisakah kita kebaikan atau yang masih kurang kebaikan yang lalu-lalu di bulan suci Ramadan ini, kebaikan itu kita perbaiki, kita tambah minimal dalam diri kita selalu berpikir bahwa insya Allah saya akan berlaku baik, saya selalu akan berbuat baik, saya selalu akan berkata baik, saya selalu dan selalu yang baik. Kalau kita baik, insya Allah jadi orang yang dirindu di masjid Al-Islah. Ketika wajah dan suara kita tidak kedengaran di Al-Islah, tapi kita orang baik, maka orang akan berkata, sudah lama tidak melihat saudara kita itu. Rindu. Kita orang baik, selalu berkata baik, selalu berbuat baik, tidak pernah bersangka buruk, tidak pernah merasa benci, tidak pernah melebih kolegial. Saya yakin Pak, saya percaya bahwa Al-Islah itu bagus kepengurusannya selama ini. Saya awal pertama mau dibangun ini Al-Islah, saya kurang tahu sekarang detailnya Pak, ada tidak seperti kita. Tapi saya sempat bertanya kepada orang tua kami juga, almarhum kalau dengan waktu itu saya tanya, Bapak, waktu mau dibangun ini uang berapa? Saya tanya begitu. Dia bilang sekitar, saya sebut sekian. Secara kalkulasi ini hanya dengan uang seperti itu, tapi karena kebersamaan kita seluruh pengurus dan jamaah Al-Islah berdiri. Yang tadi Pak Ketua terpilih menyampaikan sisa 20, sisa lantai ini, insya Allah 100%. Tapi kapan suatu saat nanti kebersamaan ini hilang, perbuatan baik-baik ini semua terganggu, bisa saja macet di atas. Sudah ada satu buruk, tidak saling percaya antara satu dengan yang lainnya, bisa macet Pak. Karena yang beredar di luar sana bukan kata rindu terhadap seseorang itu, tapi yang beredar adalah gosip. Gosip yang beredar. Kita mau menyongsong bulan suci Ramadan, minimal hati kita baik, minimal hati kita bersih. Berbuat baik memang susah, tidak semudah yang dibuat. Istaizu bis-sabri was-salat wa innahu lakabir illa 'alal khashiyin al-muqarrab. Minta kepada Allah lewat salat dan sabar. Sabar kita Pak. Ketika ada yang gosip di luar, tapi kita tidak merasa seperti itu, abaikan saja gaspol pembangunan. Terusah. Kalau ada yang bergosip uang A, uang B, CBN A, CBN B, B16, B12, tapi kita
kita tidak seperti itu, abaikan saja musik itu. Ya, gaspol, pembangunan lancar terus. Untuk bisa menghadirkan rumah ibadah yang representatif semewah ini, jangan dulu. Jadi kebersamaan, saya yakin memang ada juga yang paham dari kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, ada di luar yang kurang baik, diabaikan saja. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya itu berat. Wa innahu kabir. Illa Allah kasih, kecuali bagi orang yang mau. Kalau orang yang mau, Allah kasih. Allah sendiri udah sekali melakukan. Minta, nanti aku berikan. Kalau tidak mau minta, Allah juga bagaimana kasih. Menyongsong bulan secara baik. Hati kita bersih, hati kita baik, bersangka baik. Minimal kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Meskipun biasa kita dengar bahwa orang yang baik itu adalah orang yang banyak bermanfaat terhadap orang lain. Tapi minimal kalau kita selalu berbuat baik, minimal kebaikan itu untuk diri kita. Apapun profesi kita, Anda seorang ulama yang baik, seorang guru yang baik, jadi pedagang yang baik, jadi suster, dokter, semua cepat. Jadi kepala rumah tangga pun harus jadi kepala rumah tangga yang bagaimana memberi contoh pada orang lain kalau rumah tangga kita sendiri juga tidak bisa. Hanya istri dan 4 anak tidak bisa. Bagaimana memberi contoh ke orang lain? Minimal Pak, kebaikan itu untuk diri kita. In santum di anfusikum wa in santum wa al-Isra al-Israel biasanya dikenal dengan Israel. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dan siapa yang melakukan keburukan itu untuk dirinya sendiri, tidak akan pergi ke orang lain. Kalau kita sudah merasa berbuat baik, tapi ada sesuatu yang kurang puas, abaikan aja. Gas terus. Kalau saya begitu, kawan-kawan saya sampaikan seperti ini. Kita berniat untuk menghadirkan jamaah rahmah representatif gas. Sepanjang kita di dalamnya transparan, akuntabel, jujur, amanah, ikhlas, sabar, gaspol. Kalau usah dinilai lagi, saja. Mau itu 7 miliar kah, 4 miliar kah? Insya Allah kalau kita ikhlas sabar, jujur, akuntabel, transparan, pembangunan bukan cuma satu kantong yang satu dompet yang akan terbuka, tapi seluruh dompet yang lewat di depan situ akan terbuka. Karena dia tahu bahwa dompet dia terbuka untuk kemaslahatan umat banyak. Dan kebaikannya bukan untuk siapa, kebaikannya untuk yang berbeda. Ya, jadi tidak perlu, tidak ada yang dipuji, tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tidak ada yang jago, tidak ada yang berkuasa. Tidak boleh ada yang berkata itu karena aku. Kalau sudah ada yang berkata itu karena aku, Ibnu Abbas berkata, jangankan dia melihat surga, mencium baunya surga juga. Itu Ibnu Abbas. Ya Pak, Alisa, sudah jam 9 lewat. Mungkin itu saja Pak, sekilas perkenalan kita di menyongsong bulan suci Ramadan. Perbaiki diri, selalu berbuat baik,
Minimal kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Terkadang kita ini, saya ini hanya mampu sopan dan santun sama Pak Haji, sopan dan santun sama Pak Ustadz, sama Pak Haji. Tapi sungguh saya tidak mampu sopan dan santun terhadap sendiri. Ini Pak, direnungkan Pak menjelang Ramadan. Apalagi kita bapak-bapak, sedikit-sedikit mereka main dua, Kip Joko, Pitis Perang, Bondesko, ada yang mengerti? Wali biru, Cina Wali, dua. Jadi ibu-ibu juga kalau pulang ke rumah belajar buat jadilah istri yang rindu dan gelisah jika tidak melihat dan mendengar wajah dan suara suaminya. Tapi kalau istri ditanya pacar mana, pasti nggak dia pasti sama sabda para bilang itu. Kenapa dia bilang? Mama tele dia pikir apa? Kalau begitu kok kalau tidak mampu sama orang, tidak mampu sopan dan santun keluarga kita. Istri dibentak, istri juga bentak suami, suami bentak anak, akhirnya anak siuraga ketemu siura 77 ketemu 75 tembus tempat ada begitu di sini. Tidak ada tuh yang ada di sini. Saya aku ini seluruh harapan itu yang tidak ada begitu, saudara. Tapi biasa di orang juga ada. Bapak Ibu mungkin itu sudah jam 9 perkenalan saja untuk bulan suci Ramadan nanti kita bertemu kembali di Al Islam. Sekali lagi saya sampaikan, saya bukan ustaz, ilmu saya sangat sedikit, tapi mari kita selalu berusaha berbuat baik, bersihkan hati, menghilangkan sangka buruk, menghilangkan dendam, menghilangkan benci, menghilangkan serakah, menghilangkan takabur, menghilangkan tamak, angkuh sombong, dan teman-teman. Pasti tinggal di dunia ini. Hadirkanlah dalam diri kita bersih, ikhlas, sabar, selalu bertafakkur, bermunajat kepada Allah dimanapun Anda, selalu beristighfar, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita sedikit-sedikit gelisah, doa tidak terkabulkan, sutra sholat. Padahal Allah hanya menguji. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Jadi itu sudah diukur. Begitu kita diuji sabar saja. Modalnya cuma ikhlas, sabar. Belum ujian yang lebih hebat lagi, masih banyak yang hebat Pak. Ujian. Pak kita ini masih bayangkan lagi akhir sudah hilang hartanya, hilang anaknya, hilang lagi semua. Dikasih penyakit dan seterusnya. Kita baru sedikit saja main 2 lari saja tinggal 1 minggu saja kita sudah ribu-ribu. Iya tuh. Ditanya main 2 mana? Dia speaking. Dia kemana? Dia balik ke Mantan. Ada tuh? Ada yang di sini. Susah ke Mantan? Tidak. Begini menjalankan susah Mantan. Sudah 15 menit Pak. Perkenalan saja. Meningkatkan iman, perbaiki sujud, minimal air wudhu itu sering-sering kena muka. Jangan juga nanti hari Jumat berbenah muka, datang di masjid, selesai berarti selesai, khutbah sudah, saya tertega, bagaimana tertega itu. Dan jadi
Lalu diperbaiki mudah-mudahan datang ke bulan suci Ramadan ini di tahun 2024 ini al-Islam makin bagus, mantap. Karena itu menurut saya juga bagian jemaahnya juga. Iya, karena masalah juga bagian jemaahnya juga. Jadi, iya Pak, saya jemaahnya juga. Jadi mudah-mudahan ada semakin baik, jemaahnya bagus, urusannya bagus nanti. Terkait dengan urusan nanti akan kita bisa kebutuhan. Itu saja mungkin ada baiknya tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buruknya dari pribadi saya sebagai hamba Allah yang biasa. Kalau ada yang bermanfaat itu yang dibawa pulang. Kalau tidak bermanfaat disimpan, jauh usah disebarkan. Kita hanya membawa yang banyak dosa dan nanti diberi kesempatan di bulan Ramadan untuk merenungi kesalahan kita, untuk berdoa kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Cukup di sini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.